Baik anak-anak semuanya, kan hari ini minggu kemarin kita mempelajari materi deskripsi. Sekarang kita akan mempelajari materi mengenai teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Di sini siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ada yang ingat teks deskripsi? Teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Oke, boleh angkat tangannya siapa yang bisa? Tidak ada? Malu ya. Oke, ibu jelaskan. Malu semuanya ya, karena ibu pemalu ya. Teks deskripsi itu menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, sedangkan teks laporan observasi itu tidak ya. Oke. Oke. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu akan menjelaskan pengertian laporan hasil observasi dan juga menyebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan juga membuat contoh sederhana dari laporan objek yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian teks laporan hasil observasi. Di sini Anda semuanya tahu apa itu observasi? Tidak ada pengamatan, penelitian. Oke. Nah, pengertian teks laporan observasi itu adalah betul ya Anda? Teks laporan observasi adalah teks yang berisi uraian atau laporan tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau fenomena secara objektif, sistematis dan juga faktual. Nah, berarti teks laporan hasil observasi ini itu berbeda dengan teks deskripsi, yang dimana teks deskripsi itu menjelaskan atau menggambarkan, sedangkan teks laporan hasil observasi itu kita mengamati suatu objek atau peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, oke, ada pertanyaan untuk materi yang pertama? Tidak ada ya. Oke, kita masuk kepada ciri-ciri teks laporan observasi. Di sini ada yang tahu apa saja ciri-ciri laporan observasi? Faktual, Bu. Faktual, oke, yang berisikan fakta ya. Terima kasih, Vivit. Oke, selanjutnya ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kita masuk ciri-ciri laporan teks LHO. Yang pertama itu ada objektif, yang dimana itu berdasarkan fakta. Yang kedua itu sistematis, yang dimana itu tersusun rapi, dan selanjutnya itu ada bahasa baku dan informatif, dan selanjutnya itu menyajikan definisi dan klasifikasi, dan yang terakhir itu bersifat universal atau bukan pengalaman pribadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada struktur teks LHO. Di sini Anda ada yang tahu dengan struktur teks LHO? Deskripsi umum, Bu. Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Betul, tapi masih belum tepat ya, Vivit. Oke, kita masuk kepada struktur dari teks LHO. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang dimana kita akan membuka teks LHO itu dengan pernyataan umum terlebih dahulu. Selanjutnya itu baru ada definisi atau gambaran umum dari objek. Selanjutnya itu dari gambaran bagian, deskripsi bagian, mohon maaf. Selanjutnya itu ada ciri khusus bagian dari objek. Selanjutnya yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat atau kegunaan dari objek. Oke, paham struktur dari teks LHO Anda? Paham? Oke, paham. Baik, kalau paham, Ibu mau Anda semuanya mendeskripsikan Oke, gambaran dari gambaran pertama ini. Siapa yang bisa menjelaskan dari gambaran yang pertama ini? Ada yang bisa menjelaskan dari gambaran yang pertama? Kelas. Silakan Hamdi. Jadi di gambar pertama itu ada gambar kelasnya kosong, ada meja, ada kursi, terus ada lampu. Baik, betul Hamdi. Hamdi tadi sudah menjelaskan itu dari deskripsi bagian yang ada di gambar tersebut. Dan selanjutnya Hamdi bisa menjawab
yang Ibu sampaikan tadi. Oke, mengerti? Mengerti ya. Oke, objek yang pertama Ibu mau apa ya? Pohon mangga. Oke, tunjuk teman-temannya secara bersamaan ya. Oke. Oke, ulang kembali ya. Oke, ulang kembali. Oke, pohon mangga. Oke, silakan Abrar untuk menjawab. Pohon mangga. Oke, silakan menjelaskan pernyataan umum dari pohon mangga itu apa? Mangga itu adalah pohon yang berbuah. Yang menghasilkan buah mangga ya. Iya. Benar. Ya, terima kasih. Pohonnya besar, warna buahnya kuning, kulitnya hijau, rasanya manis. Betul sekali. Tadi Abrar juga sudah menjelaskan tentang deskripsi bagiannya dan juga deskripsi manfaatnya belum sampai ya. Berarti kalau deskripsi manfaat dari buah mangga itu apa, Abrar? Buah mangga kaya akan vitamin C. Jadi C, Bu. Vitamin C dan segar kalau siang di jus. Oke, terima kasih Abrar. Tangan dulu untuk Abrar. Oke, kembali lagi kita tunggu teman-teman kita ya yang akan siapa ya? Kalau kita sebut dulu untuk objeknya itu meja. Meja siapa? Oke, yang banyak Batu. Boleh sini. Meja, tolong jelaskan pernyataan umum dari meja. Salah. Meja adalah benda berbentuk persegi empat yang biasa digunakan untuk alas menulis. Terbuat dari kayu. Terus berkaki empat. Kadang punya kaki kan? Oh, punya angka empat biasanya Bu umumnya. Aja Bu, mana aku baca kan Bu? Iya, terima kasih ya, si Joni. Tepuk tangan dulu untuk Banyak sekali ya, Ananda semuanya. Berarti Ananda semuanya sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Paham, Bu. Oke, Siti. Sudah paham ya, Siti ya. Oke, apakah Ananda semuanya ada pertanyaan lagi untuk materi kita selanjutnya? Cukup? Oh, cukup aja ya. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Abrar bisa menyampaikan kesimpulan? Bisa Abrar? Bisa. Bisa, silakan Abrar. Next LHO adalah Ya, boleh. Kesimpulan kita pada hari ini, Abrar? lupa. Lupa ya, Abrar. Ada yang bisa? Ada lagi yang bisa menyampaikan? Kamdi? Saya coba, Bu. Coba, boleh ambil silakan. Teks LHO adalah teks yang berisi laporan atau observasi dari pengamatan atau penelitian. Bagus ya, 100 untuk Hamdi ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan teks laporan observasi itu merupakan suatu laporan yang berisikan pengamatan dari mana kita mengamat suatu objek, bisa peristiwa, bisa fenomena. Jadi Ananda semuanya ketika Ananda ingin mengamati sesuatu, Ananda bisa melakukan teks laporan observasi dengan contoh yang telah Ibu berikan tadi ya. Oke, Anda semuanya. Oke, dan hari yang tadi sudah Ibu sampaikan juga, hari ini kita juga sudah mempelajari tentang pengertian dari teks LHO, kita juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri dan juga tentang struktur dari laporan teks hasil observasi. Oke, untuk tugas, untuk minggu besok kita bertemu kembali, yaitu kita Anda semuanya tolong pilihkan satu objek di lingkungan rumah atau sekolah ya. Oke, di lingkungan mana, Abrar? Sekolah. Di lingkungan sekolah dan Rumah. di rumah ya. Pulang nanti setelah ini kan? Main dulu, Bu. Main dulu. Oke, bagus boleh ya. Boleh. Jangan terlalu malam mainnya ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Oke, kita Bu, buat main Bu. apa? Oke, aku main. Apa pemain? Iya, Bu. Buat satu teks LHO minimal 3 paragraf sesuai struktur dan tulis tangan di buku masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham. Paham. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kepada Abrar boleh dipimpin penutup kita berdoa pada Baik, teman-teman. Sebelum kita makin
tidak pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan ya Ananda semuanya. Semoga apa yang Ibu ajarkan menjadi bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ibu tutup.